Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan oleh Bapak Kepala dengan teman-teman. Saya minta maaf sebelumnya karena mungkin saya ambil 1 jam ke depan untuk mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini temanya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Dari saya Ibu Gadeno SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11. Baik, sebelum kita mulai, saya punya salam selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif. Baik. Konsep utama dari modul budaya positif adalah yang pertama, di situ Bapak Ibu bisa lihat ada perubahan paradigma baru, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Baik. Di sini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Setiap kurikulum biasanya berubah. Untuk tahun 2023-2024 ini kita mengenal dengan yang namanya kurikulum merdeka. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir ada kreatif. Baik, di sini kita masuk ke disiplin positif. Sebelum kita memulai, mungkin kita tahu arti kata disiplin ya. Makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita kadang-kadang cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak itu kalau kita sudah omong tentang disiplin, anak-anak pasti sudah bilang, kalau saya melanggar berarti pasti saya dihukum. Ya. Kemudian kalau kita sebagai seorang pendidik juga ketika kita mengatakan kata disiplin, kadang-kadang kita juga merasa saya sudah merasa disiplin atau belum. Yang berikut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif ini mendatangkan nilai-nilai positif, nilai-nilai motivasi yang intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam bukan dari luar atau ekstrinsik. Kalau motivasi dari luar itu berarti itu semacam paksaan. Kalau intrinsik kan kita mungkin berbicara dengan bahasa yang baik sehingga mereka termotivasi untuk bisa melakukan yang namanya disiplin. Kalau kita menggunakan ekstrinsik berarti mereka tidak ikhlas atau mereka mengerjakan sesuatu atau mengikuti aturan itu karena memang itu peraturan dan merasa dipaksa. Baik, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman, ancaman, dan sogokan. Jadi ketika kita mengajak mereka untuk disiplin, kita jangan menakuti mereka atau memaksa. Atau kita mungkin bilang, lu disiplin berarti saya kasih lu hadiah. Biasa kadang-kadang kalau mau sesuatu itu kita biasa kadang-kadang kasih sogokan atau penyemangat yang oh berarti saya kalau buat begini pasti saya dapat hadiah. Sebenarnya tidak termasuk dalam disiplin positif. Yang berikut ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Jadi ketika dia mau melakukan disiplin itu karena dia mau bertahan. Dia mau bertahan. Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini,
Ketika saya melanggar peraturan dan saya dihukum, saya harus terima karena saya harus bertahan. Atau ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak berani jujur, itu karena saya harus bertahan supaya jangan sampai saya dihukum. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang anak melakukan sesuatu itu untuk dia merasa diperhatikan, dia merasa ingin diberi kasih sayang, kemudian dia merasa ingin harus diterima. Yang berikut ada penguasaan di situ, contohnya seperti ketika anak melakukan sesuatu, biasanya di tempat-tempat di kelas-kelas itu biasanya kayak ada kumpulan geng. Oh, kelas ini kami yang kuasai, jadi kalian harus mendengarkan dari kami. Kemudian ada kebebasan. Ketika anak melakukan sesuatu itu dia merasa bebas, dia tidak mau dikekang. Jadi ketika dia berbuat sesuatu itu, teman yang lain atau guru pun tidak boleh menegur karena dia butuh kebebasan. Yang berikut, dia butuh yang namanya kesenangan. Saya masih mau bermain-bermain di sini, tidak usah suruh saya masuk belajar. Dia butuh kesenangan, mungkin dia butuh hiburan, dia masih mau bermain bola di luar, terus tiba-tiba suruh lonceng, dia harus masuk. Nah, ketika disuruh saya masih main bola, saya tidak mau masuk dulu. Itu dia butuh kesenangan yang seperti itu. Baik, yang berikut ada motivasi perilaku manusia. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama di situ, dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika dia dapat tugas untuk timba air. Karena dia lihat guru sudah datang, dia takut kena hukum, dia pergi timba air cepat-cepat. Karena dia tidak mau kena hukum. Kemudian motivasi perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ada anak-anak yang seperti itu, ada murid yang seperti itu. Ketika dia baru lihat guru, dia pergi timba air. Bapak, Ibu, saya sudah timba habis air, saya sudah siram bunga, saya sudah isi di kamar mandi. Kadang-kadang bilang, oh iya anak, terima kasih sudah timba. Atau ketika dia kasih turun bendera saat mau pulang sekolah, Ibu biar saya kasih turun bendera. Oh iya, terima kasih. Nah itu dia mau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, ini yang biasanya harusnya diterapkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini seharusnya yang kita terapkan ke mereka. Mereka kerja dengan tulus, kemudian tanpa harus takut bilang saya tidak kerja nanti saya kena hukuman, atau biar saya kerja supaya saya dapat imbalan. Tapi mereka harus bekerja karena mereka tahu, oh tugas saya setiap hari adalah di sini. Contoh mungkin anak-anak, oh saya tugasnya membersihkan di ruang guru, tugas saya belajar. Kadang-kadang ada yang bilang, lebih baik saya belajar, takut sebentar sepuluh mama atau bapak pukul saya, atau ibu guru nanti marah saya. Kemudian kadang-kadang kita belajar supaya bilang, kalau saya juara 1 nanti saya dapat hadiah. Tapi biarkan mereka belajar, karena mereka ingin belajar. Karena mereka tahu bahwa tugas saya sebagai seorang siswa adalah belajar. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Kalau dengan identitas gagal, berarti hukuman itu menurut mereka itu sangat menyakitkan. Ketika kita memberi hukuman kepada anak itu pasti dia merasa sakit. Kenapa saya dihukum? Karena terus terang saya sebagai seorang guru juga pernah menjadi murid. Dan ketika saya datang terlambat ke sekolah itu saya pernah dipukul menggunakan rotan asam, kabel listrik oleh guru-guru saya waktu di SMA itu. Jadi itu menurut saya itu sangat menyakitkan. Kemudian kita merasa tidak nyaman ketika diberi hukuman. Anak-anak pun begitu. Saat kita memberi hukuman ke mereka, mereka merasa tidak nyaman. Kemudian membuat murid merasa takut. Anak-anak akan merasa takut. Ketika kita masih bersekolah, Bapak Ibu yang di sini juga pasti pernah merasakan ya. Ketika kita diberi hukuman oleh Bapak Ibu guru kita merasa takut. Aduh, kita sudah terlambat ke sekolah. Ini bagaimana sampai sekolah? Sampai sana kalau Pak atau Ibu piket lihat kita, pasti kita kena pukul. Yang berikut, hukuman itu memaksa.
Hukuman itu memaksa. Kemudian yang berikut, murid menyembunyikan kesalahan. Ketika dia sudah berbuat salah, karena dia takut diberi hukuman, maka dia menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau jujur. Yang berikut, murid menjadi rendah diri. Dia merasa tidak percaya diri lagi ketika kita memberi hukuman kepada mereka. Jadi ketika kalau dia buat satu kesalahan, besoknya kita suruh dia lagi, dia tidak mau lagi, dia takut. Nanti buat kesalahan yang sama, kita hukum dia lagi. Nah, kalau kita dia beri penghargaan, itu nanti efeknya tidak efektif. Nanti dia berbuat sesuatu tanpa keikhlasan. Dia tidak tulus lagi. Yang berikut, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Yang satu selalu diberi penghargaan karena dia selalu berusaha memberikan yang terbaik, sedangkan yang satu dia berusaha memberikan yang terbaik tapi tidak pernah diberi penghargaan. Akhirnya merusak hubungan antar teman. Yang berikut, mematikan kreativitas. Karena kita selalu memberikan penghargaan, berarti dia buat sesuatu karena mau dapat penghargaan. Ide yang muncul itu bisa jadi semacam ide bukan ciptaan sendiri, tapi dia mungkin menjiplak. Terakhir, kreativitasnya yang sebenarnya dia bisa buat karena dia buru-buru mau dapat penghargaan, dia tidak pakai idenya sendiri, maka dia punya kreativitasnya itu dia tutup sendiri, dia mematikan kreativitasnya sendiri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya tidak menggunakan ranking, tapi kadang-kadang kita sebagai bapak ibu guru kita memberikan ranking supaya kita tahu anak-anak punya nilai itu, atau kita bisa tahu kemampuan anak-anak itu seperti apa. Juara satu siapa, juara yang paling terakhir dari dalam kelas itu siapa. Nah, itu kita menghukum dengan cara sistem ranking. Kemudian ketika memberi penghargaan, kita merampas hak menghargai dirinya. Jadi hak untuk menghargai dirinya sendiri itu tidak ada lagi. Dia karena dia berbuat sesuatu sudah tidak dengan tulus. Makanya kita sebagai guru dianggap merampas hak menghargai diri. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada dua. Yang pertama konsekuensi dan yang kedua restitusi. Kalau berdasarkan konsekuensi, itu berarti penguatannya itu jangka pendek. Kemudian kita perlu monitoring lebih lanjut. Kemudian butuh stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kalau kita memberi hukuman berdasarkan konsekuensinya. Kemudian kalau kita memberi hukuman berdasarkan restitusi, itu berarti kita mengajarkan murid untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kemudian murid akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang berikut, murid akan menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang terakhir, murid bisa bersemangat memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Dari tadi kita baca di situ tadi ada restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi di sini adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Yang berikut, merupakan tawaran bukan paksaan. Yang berikut, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang berikut, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang berikut, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikut, menguatkan, dan yang terakhir, fokus pada solusi.
Nah, di sini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini kita menggunakan 3 hukuman. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Pemecahannya menggunakan 3 cara ini. Kalau kita kita memberi hukuman itu, kalau siswa tidak kerja PR, biasanya guru akan menghukum siswa dengan cara, contohnya ya, dengan cara mungkin hormat bendera selama 10 menit. Itu kalau pemecahan masalahnya menggunakan sistem hukuman. Kemudian mungkin guru akan marah dan membuat muridnya, siswanya menjadi takut. Kalau kita pemecahannya menggunakan konsekuensi, itu berarti guru menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas saat jam istirahat, atau mungkin kita menyuruh siswa mengerjakan tugas selama tugas 3 kali lipat. Kemudian guru bisa tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Itu kalau menggunakan konsekuensi. Tapi kalau menggunakan restitusi, guru akan menanyakan dahulu tentang keyakinan kelas atau keyakinan dari dirinya sendiri. Kemudian guru bisa membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan yang berikut, guru bisa terbuka dan siswa mampu menghormati dirinya dan orang lain. Itu kalau menggunakan pemecahannya menggunakan restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru, kita punya posisi kontrol ada 5. Kita sebagai penghukum kah? Kita sebagai pembuat rasa bersalah kah? Kita sebagai teman kah? Kita sebagai pemantau atau kita sebagai manajer? Kalau saya sebelum belajar tentang restitusi ini sebagai atau 5 posisi kontrol ini, saya biasanya sebagai saya guru di sini, saya berperan sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, saya marah, saya pukul. Apa Bapak Ibu juga merasa seperti itu ketika anak-anak melakukan kesalahan? Posisi kontrol Bapak Ibu itu sebagai apa? Coba bayangkan kembali kebiasaan anak-anak di sini ketika mereka melakukan kesalahan. Apakah kita sudah pernah menjadi seorang manajer? Kita sudah menjadi seorang pemantau? Atau kita lebih banyak menjadi seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah? Itu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kalau saya secara pribadi sebelum belajar ini, saya sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus di sini yang saya ambil, contohnya adalah sifat tidak pernah menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Jika posisi saya sebagai seorang penghukum, maka kalimat yang keluar dari saya ketika menegur anak yang tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara itu pasti saya bilang, patuhi aturan sekolah dan berdiri depan barisan. Itu biasanya kalau kita marah pakai menggunakan bahasa pasar kita di sini, kenapa kau tidak pakai topi? Kenapa kau tidak pakai dasi? Kau langgar aturan, kau berdiri di depan sana. Ya tahu kalau kita berperan atau posisi kita sebagai penghukum. Di situ biasanya ekspresi kita sebagai seorang guru biasanya marah dan menunjuk siswa. Itu biasa membuat siswa merasa rendah diri. Atau bisa juga dia merasa dendam dengan guru, dengan kita. Karena kalau kita sampai pukul dia, maka dia akan dendam. Yang berikut, ketika kita berperan sebagai atau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita kadang-kadang bisa mengeluarkan kalimat, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Mungkin tidak agak-agak keras, kalimat yang digunakan tidak agak keras, tapi kita akan membuat dia merasa bersalah karena dia tidak menggunakan atribut secara lengkap. Yang berikut, ketika kita berperan sebagai teman, mungkin kita cara berbicara dengan dia, kenapa ini hari kau tidak pakai seragam, tidak pakai atribut secara lengkap, kenapa tidak pakai topi, kenapa tidak pakai dasi. Tidak apa-apa, yang penting minggu depan pakai kembali ya, supaya bisa sama dengan temannya tadi. Itu kalau kita berperan sebagai seorang teman. Kalau sebagai seorang pemantau, kita biasanya lebih bertanya. Kamu tahu pelanggaran apa yang sudah kamu buat, kamu tahu apa konsekuensinya kan? Nah, itu sebagai seorang pemantau. Tapi kalau kita berperan sebagai seorang manajer, maka cara bertanya kita ke siswa yang tidak mematuhi aturan, contohnya tidak menggunakan atribut saat upacara, mungkin cara kita bertanya itu yang pertama, apa kamu merasa bersalah?
atau apa kamu bisa memperbaiki kesalahanmu, atau apa kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu buat hari ini. Itu jika kita berperan sebagai manajer. Nah, kalau kita berbicara sebagai 5 posisi kontrol, kemudian kita menggunakan posisi kita sebagai manajer, kita harus tahu keyakinan kelas yang kita sudah buat. Biasanya keyakinan kelas itu kita buat karena kita guru SMP itu guru mata pelajaran. Jadi keyakinan kelas itu kita buat sendiri-sendiri. Setiap guru mata pelajaran itu dia punya keyakinan kelas sendiri. Contohnya dulu di kelas 7A itu kami punya keyakinan kelas. Kami buat di situ contohnya tidak makan saat jam pelajaran. Itu keyakinan kelas. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Karena keyakinan itu dia tidak membuat para siswa atau murid itu akan merasa seperti, oh, aturan ini kita harus ikuti. Jadi mereka buat ikut aturan itu karena mereka takut. Tapi kita membuat keyakinan kelas supaya mereka tahu menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini ada contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jadi kalau ditanya seperti itu, pasti jawaban kita adalah untuk keselamatan. Karena ketika kita berkendara di jalan umum, tentu kita harus menggunakan helm. Takut ditilang atau mungkin kita tidak tahu, mungkin besok ada sial atau apa, kalau kita jatuh kan helm bisa melindungi kita. Kemudian pertanyaan kedua, contoh pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jawaban kita itu ya mungkin untuk kesehatan dan keselamatan kita. Memang kita harus cuci tangan karena takut nanti sebentar kalau kita terkena penyakit bagaimana? Atau ketika kita pulang kita masih punya baby di rumah, kita pegang dia, jangan sampai dia juga tertular karena kita bawa penyakit dari luar. Nah, membuat keyakinan kelas, kegiatan untuk membuat keyakinan kelas itu yang pertama biasanya berdiskusi dahulu tentang peraturan, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan, kemudian baru kita memutuskan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini ada macam-macam. Yang saya pilih di sini untuk keyakinan kelas untuk saat saya punya mata pelajaran PKN adalah yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati sesama. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Yang keenam, menghargai guru atau teman saat mereka sedang berbicara. Yang ketujuh, selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi di sini keyakinan kelas itu dia lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ini adalah salah satu tahap pemecahan masalah ketika kita, biasanya ini lebih banyak digunakan oleh guru BK untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi anak-anak di sekolah. Yang pertama itu biasanya segitiga restitusi itu yang paling pertama adalah kita menstabilkan keadaan. Jadi di sini menstabilkan keadaan, di sini kita semua akan melakukan
semua hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang mereka anak-anak buat itu biasanya pasti memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi amo, posisi kontrol sebagai manajer yang menuntun siswanya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Jadi di sini disiplin positif itu hendaknya kita guru yang tadinya menjadi seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah, kita bisa mengubah posisi kita menjadi seorang manajer. Dan ketika kita mau menyelesaikan masalah, kita jangan menggunakan hukuman atau konsekuensi, tapi kita menggunakan restitusi. Nah, restitusi di sini yang tadi seperti bilang, menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik. Untuk memperjelaskan tentang segitiga restitusi, ada videonya di sini. Kemarin saya sempat buat, Bapak Ibu mungkin bisa lihat sebentar untuk membandingkan ketika kita menyelesaikan sebuah masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini ada kasus pertama, contohnya siswa sering terlambat masuk ke kelas. Jadi di sini ceritanya siswa yang bernama Rigel dilaporkan oleh Ibu Nina karena masuk ke kelas. Jadi ada pemecahan masalahnya seperti itu. Jadi dia menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kasus pertama, siswa sering terlambat masuk ke kelas setelah istirahat. Seorang
seorang siswa yang bernama Rigel terlambat masuk kelas dan mengikuti pelajaran dikarenakan keasikan bermain bola kaki dan lupa waktu saat jam istirahat. Jadi kamu pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya silakan saya bawa aplikasi dulu. Baik, ideal. Kita manusia terutama siswa bahwa guru pernah melakukan Maaf ada jaringan, saya potong sebentar di sini saja. Kita manusia terutama siswa atau guru pernah melakukan kesalahan. Sekarang coba pikirkan bermain bola satu waktu itu ada manfaatnya kan? Lalu setelah masuk ke kelas dan aksi bermain bola itu betul atau salah? Saya sudah melakukan saya baik, jadi kenapa sampai terlambat masuk kelas? Kemarin saya kasih sekarang Rizal sudah sadar atau belum? Apakah masih akan terlambat lagi? Kalau sudah waktunya untuk masuk kelas, apa yang akan kamu lakukan, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu dari teman-teman perbuat.
mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Baik, itu kasus pertama. Kasus yang kedua, ada siswa membuli temannya. Di situ ada segitiga restitusi juga. Di sini ada videonya. Ini hanya sebuah contoh kasus yang dibuat sehingga saat kita melakukan penerapan pada murid kita menggunakan segitiga restitusi. Baik, di sini mendapatkan laporan kalau kamu kemarin menaruh batu ke dalam pasnya nasi. Oke, coba sekarang diceritakan kenapa sampai menaruh batu ke dalam pasnya nasi. Kemarin di tahun 2010, pas masih terbuka, jadi saya dan teman-teman bisa menaruh batu di dalam. Ibu yakin ada siswa yang berkurang di sekolah ini. Jadi kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Kenapa kamu kemarin sampai menaruh batu ke dalam pasnya nasi? Kemarin di sekolah, saya dan teman-teman bisa menaruh batu dan melihat pasnya nasi tersebut. Apa tindakan yang Bibi dan teman-teman buat itu? Saya selalu memberitahu Nasya melakukan cintanya tersebut. Baik Bibi, untuk kedepannya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu dan teman-teman kamu berbuat? Saya akan mengajak teman-teman untuk meminta maaf. Bagus. Nah, saya sebagai wali kelas kamu merasa sangat bangga karena kamu menyadari kesalahan yang sudah kamu buat dan mau meminta maaf kepada Nasi. Baik, karena kamu sudah mau mengakui kesalahan yang kamu buat, kamu boleh kembali terima kasih. Baik, itu adalah dua contoh kasus untuk ketika mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid kita. Jadi kita tidak berperan sebagai seorang penghukum, tapi kita berperan sebagai seorang manajer. Di situ kita memecahkan masalah mereka menggunakan segitiga restitusi. Kita jangan memecahkan menggunakan hukuman ataupun konsekuensi. Saya rasa supaya ini bisa kita sama-sama bekerja untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah, kemudian kita bisa menerapkan yang namanya posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan ketika memecahkan masalah yang terjadi pada murid kita ataupun anak-anak kita di rumah, ataupun mungkin kita Bapak Ibu guru sebagai orang tua, kita bisa menerapkannya menggunakan segitiga restitusi. Dari saya untuk aksi nyata ini hari ini sudah selesai. Mungkin sebelum saya menutup ini mungkin ada pertanyaan atau mungkin umpan balik yang baik dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, saya persilahkan. Ini tentang segitiga restitusi atau posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mungkin ada yang masih belum jelas tentang posisi kontrolnya, saya bisa kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, silakan Bapak Kepala. Baik, terima kasih atas kesempatan berdiri saya. Saya tidak bertanya, tapi saya kamu menyampaikan terima kasih untuk ibu murid yang hari ini boleh membagi melalui aksi nyata terkait dengan disiplin positif. Terkait dengan apa yang dijelaskan tentang disiplin positif, itulah yang diharapkan
oleh kurikulum pada saat ini. Sesungguhnya bukan kurikulum Merdeka saja, tetapi ini sudah dianjurkan sejak kurikulum 2013 bahwa pembelajaran kita harus menganut sistem disiplin positif. Sekarang ini di mana-mana dulu orang katakan kita harus tidak ada yang sekarang macam sistem dulu bahwa hukuman anak-anak kalau melanggar aturan kita memberikan hukuman atau sanksi. Sekarang kita harus menggunakan pembelajaran yang ramah anak, sesungguhnya yang ramah anak, dan itulah yang mendukung disiplin positif ini. Disiplin positif ini. Jadi bukan kita pakai tindakan kekerasan atau itu yang mengganggu mental anak, tetapi bagaimana kita mau mengajak anak itu untuk dia selalu memahami tentang dirinya, memahami tentang tupoksinya, memahami tentang keberadaannya sebagai peserta didik di tempat ini, kemudian dia akan lakukan dengan senang hati dalam dia punya keberadaan di tempat ini sebagai peserta didik. Jadi bukan kita seolah-olah dia datang ke sini hanya karena aturan yang atur dia bahwa saya harus pagi-pagi harus jam 7 di tempat ini dan jam harus masuk kelas tepat jam ini, tidak. Tapi harus menyadari bahwa saya jam ini karena saya adalah seorang pendidik, saya harus di tempat itu untuk tepat jam ini untuk belajar. Tanpa saya tidur di situ karena hari ini pikir ini, jadi saya harus cepat. Pikir orang ini harus cepat, tidak. Nah, ini kan yang harus kita ajarkan apabila kepada anak bahwa pembelajaran harus anak itu harus kuasai diri, kuasai apa yang tujuan dia datang ke sekolah ini. Jadi sehingga dia merasa macam tidak beban, tidak macam dihukum karena diatur dibentuk oleh aturan. Jadi kalau dia langgar aturan itu konsekuensinya ada nanti kena hukum atau apa. Nah, maka kita harus bentuk karakter anak itu, perbaiki karakter anak itu untuk memahami tentang dirinya, keberadaan di tempat ini. Demikian pula guru juga, dia harus mampu memahami diri, keberadaan di tempat ini seperti apa. Saya guru, berarti tugas saya adalah mengajar, tugas saya adalah apa, dan itu harus dia pahami sehingga dia bukan hanya karena aturan harus tentang absen harus tidak, tapi harus paham diri bahwa saya ini adalah guru. Itu disiplin positif. Saya harus berada di sekolah untuk melaksanakan tugas saya, pekerjaan saya. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih untuk Iwi hari ini sudah memberikan materi ini, membagikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa dengan pemberian materi ini kita bisa memahami tentang disiplin positif dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa dalam mendisiplinkan anak kita dan mendisiplinkan diri kita itu kembalikan ke diri. Mari kita memperbaiki karakter kita. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala untuk masukan yang sangat bagus untuk kami sebagai seorang guru. Ketika kita mau mendisiplinkan peserta didik, kita sebagai seorang guru juga harus mendisiplinkan diri lebih dahulu. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain, mungkin mau bertanya atau mau menyampaikan masukan, saya persilakan. Mungkin dari Pak Edo tidak ada, Ibu Pina mungkin ada. Jadi mungkin tentang disiplin hari ini, materi yang saya sampaikan mungkin pas untuk kita semua sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Kita ketika mendisiplinkan siswa atau peserta didik, kita coba
memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena ketika kita mendisiplinkan sebagai mereka menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, mungkin anak-anak lebih menjadi tulus ketika berhadapan dengan kita tanpa ada rasa takut. Karena ketika kita sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka anak-anak yang dekat dengan kita itu bukan karena mereka menghargai kita sebagai seorang guru, tapi mereka menganggap kita seperti seseorang yang wajib mereka takuti. Kadang-kadang ketika kita memberikan hukuman yang berlebihan, anak-anak bisa merasa dendam ke kita. Karena kalau saya juga terus terang, ketika saya masih sekolah SMA, lebih banyak di SMA karena saya sering terlambat, kadang-kadang buat masalah, tapi ketika saya sering diberi hukuman, ketika saya menjadi guru tersebut, saya tidak suka. Jadi dendam itu ada, tapi ketika saya menjadi seorang guru, ketika saya berbuat seperti itu, ada anak-anak yang menunjukkan rasa tidak sukanya secara terang-terangan. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, sudah lewat jam makan mungkin, atau sudah lewat 3 menit. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa sama-sama bekerja untuk menciptakan budaya disiplin positif di sekolah SMP Negeri Santa Maria ini. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.